Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Abdullah Data Bidel dari kelas 11 Leswari Kamila. Di sini saya akan menjadi duta yaitu Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdullah Data Bidel dari SMA Leswari Kamila kelas 11. Jadi di sini saya akan menjadi seorang duta pelajaran PAI di semester pertama, yaitu tentang kerukunan dan juga perdamaian di kalangan Gen Z atau Gen Z, yang pastinya kita sering pernah dengar kan, yaitu apa sih kata toleransi dan kerukunan itu. Nah, apalagi di medsos itu kan kira saya kan banyak ya kata ini, tapi sebenarnya tahu nggak sih gitu, kenapa Islam itu, ya tentunya dalam Islam itu kita diajarkan untuk kerukunan dan juga toleransi. Nah, ayo kita kupas secara bersama-sama. Nah, jadi dalam Islam itu kan ada arti hidup, yaitu kerukunan atau damai, saling pengertian meskipun berbeda-beda ya, meskipun berbeda. Jadi apa sih itu hal toleransi? Jadi kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kata toleransi. Nah, toleransi adalah sikap yang di dalamnya itu adalah menerima perbedaan, yang bukan berarti kita harus setuju dengan hal itu semua, tapi dalam hal itu kita ya oke, enjoy aja, tapi saya akan mengikuti walaupun saya nggak setuju akan semua hal itu, tapi kita mau untuk diajak kerjasama. Contoh nih, oke, aku nggak setuju kalau kita mau makan bakmi, tapi dia sukanya bakmi gitu. Ya udah, kita hormatin aja. Ya udah deh, aku ikut aja gitu, tapi aku maunya bakso gitu aja. Yang pertama. Nah, dalam hal contoh itu kan dalam hal makanan ya. Kalau dalam hal contoh kehidupan itu kita banyak sebenarnya gitu. Umpamanya dalam hal perjanjian, dulu Nabi SAW pernah melakukan perjanjian Mekah, yaitu entah perjanjian Hudaibiyah atau apa, yang di dalamnya bahwa siapapun umat muslim yang berada di Madinah datang ke Mekah itu nggak boleh kembali ke Madinah gitu. Begitupun sebaliknya, yang berada di Mekah datang ke Madinah nggak boleh kembali ke Mekah gitu. Ataupun saya juga nggak paham. Nah, terus itu, lalu yang kedua yaitu pelaksanaan haji. Jadi haji akan dilaksanakan 3 tahun berikutnya. Nah, di situ para sahabat sebenarnya rada sedikit kecewa, seperti Umar, terus Abu Bakar dan lain sebagainya, itu sebenarnya sedikit kecewa. Namun mereka berusaha mengerti dan Nabi berusaha memberikan pengertian. Udah, kita setujuin aja walaupun kita nggak setuju. Nah, contohnya seperti itu. Alias ya kita respect gitu, supaya orang tersebut nggak sampai membuat kita sakit hati gitu. Jadi tetap respect gitu, setuju aja dalam hal itu, tapi nggak harus sampai nyakitin hati orang lain gitu. Nah, lalu yang kedua, Islam tuh kan ngajarin banget ya tentang perbedaan gitu. Contohnya tuh dalam surat Al-Kafirun yang berbunyi, surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam surat Al-Kafirun itu yang berisikan lakum dinukum waliyadin, ya, itu artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi aku tidak akan mengusik agama kalian dan kalian juga tidak perlu mengusik agama saya. Nah, intinya apa? Jadi kita itu menganut pada sistem yang dimana ya udah, aku nggak bakal mengusik kamu, kamu juga nggak akan mengusik saya, dan kita hidup secara bersama-sama aja gitu. Kan perbedaan ataupun dosa dan perbuatan dia ditanggung oleh
masing-masing individu. Jadi ngapain kita ikut-ikut ribut dengan agamanya dia, padahal dia juga nggak ngeributin agama kita gitu. Lalu yang ketiga, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, nah dalam beberapa hal surat tersebut, mari kita dengan contoh dari sikap toleransinya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi itu kan adalah sosok yang paling mulia dan dia memiliki toleransi yang cukup tinggi kepada umat lain seperti umat Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin. Tapi beliau tetap memperlakukan mereka secara adil, tidak semena-mena, dan tidak pernah memaksa orang tersebut, "Woi, kamu ikut Islam." Enggak. Tapi Nabi itu merangkul semua orang. Mari kita hidup bersama-sama, hidup berdampingan lah contohnya. Yang paling fenomenal adalah Piagam Madinah. Jadi di Piagam Madinah itu ada suatu perjanjian yang dimana isi piagam tersebut adalah mengajak orang-orang itu untuk hidup berdampingan, semua komunitas, baik yang Nasrani, baik Yahudi, baik orang-orang musyrik, itu mereka diajak bergabung dan diajak bersama hidup berdampingan tanpa paksaan itu. Lalu yang ketiga yaitu ada Gen Z peduli. Nah, sebagai Gen Z ini kita hidup di zaman super connected. Semua bisa diakses, semua kita bisa ketemu di layar, dan semua kita bisa melihat secara langsung, secara live, secara nyata lah melalui media sosial, yaitu beda agama, suku, pendapat, dan gaya hidup. Nah, tanpa sikap toleransi dan kerukunan ini, dunia digital bisa menjadi neraka, yaitu isinya debat antara agamaku yang paling baik, agamamu buruk, saling menjatuhkan, saling menghina, saling intoleran, saling menyinggung satu sama lain, yang akhirnya tidak menjadikan kerukunan dan damai di media sosial. Banyak tuh, beberapa saya pernah melihat, seperti contoh agama saya lebih baik, terus lu agamanya apa gitu, kalau lu agamanya ini gak usah deket-deket. Itu saya pernah menjumpai beberapa fenomena tersebut di media sosial di tahun-tahun lalu waktu saya SMP. Saya pernah mengalami, bukan mengalami ya, tapi setidaknya melihat secara nyata gitu, bahwa bully agama atau alias tidak ada toleransi terhadap sesama saling agama lain gitu, tidak ada. Saya pernah melihat hal tersebut. Lalu dalam Islam itu kan padahal kita diajarkan yaitu fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dan kebaikan, bukan lomba-lomba nyinyir ya, nyinyir sana sini, bukan. Di dalam hal ini kita juga harus bisa menjaga attitude kita selama kita bermedia sosial. Dan yang terakhir kali ini saya akan menyampaikan bahwa bagaimana sih cara toleransi bagi kita Gen Z. Yang pertama yaitu pahami, bukan hanya hafal dalil. Namanya ya, kita memang hafal terhadap dalilnya, tapi kita tidak paham akan maksud dalilnya begitu. Dalil tanpa hikmah itu bisa menjadi senjata makan tuan bagi kita, senjata tajam bagi orang yang bisa menyinggung gitu. Intinya jika kita menghafal dalil, kita harus memahami terlebih dahulu isi dalil tersebut. Yang kedua yaitu jaga lisan. Kalau nggak salah, saya pernah itu mendapatkan suatu hadis yang dimana tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lisan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Tergelincirnya kaki itu
cederanya hanya sesaat, nggak sampai cedera parah. Tapi kalau tergelincirnya lisan, orang itu bisa tersinggung. Ya, contohnya apalagi yang berbeda agama dengan kita. Yang kalau yang pendapatnya sesama agama mungkin ya sama aja sih. Itu mungkin mereka, ya bukan mungkin, memang kenyataannya mereka bakal merasa bahwa saya nggak diberikan toleransi ya sama dia gitu. Jadi intinya kita harus baik-baik menjaga lisan, entah itu dengan sesama agama maupun yang berbeda agama ya. Dan juga dalam hal ini Rasulullah pernah bilang, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam ya. Jika kamu mengerti, berkatalah dengan baik. Jika kamu ingin memilih diam, ya sudah, kita diam saja gitu. Lalu yang ketiga ya, kita doain yang beda, bukan malah dijatuhin gitu. Karena hidayah itu kan hak Allah ya, bukan tugas kita buat mutusin surga neraka orang, itu enggak. Jadi kita doakan supaya dia intinya dapat hidayah, selalu diberikan kedamaian dalam kehidupan dan lain sebagainya. Akhir ini adalah penutupan. Jadi teman-teman semua, bro-bro semua yang ada di sini, Islam itu agama damai yang mengajarkan kita buat hidup rukun di tengah perbedaan. Contoh kalau orang yang radikal itu gimana? Nah, itu lain lagi. Mereka memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita, yang intinya mereka itu menafsirkan bahwa jihad itu adalah jalan yang penting untuk memerangi agama lain. Padahal dalam maksud konteks jihad itu kita diberikan pemahaman bahwa jika kita terancam ataupun jika kita merasa harga diri agama atau harga diri sebagai seorang muslim itu merasa terinjak, baru kita akan melakukan angkat senjata gitu. Jika tidak terjadi seperti itu ya kita ngapain berjihad gitu. Itu perbedaannya. Jadi kita harus menjauhi hal-hal pemikiran yang kotor. Namanya kamu berbeda agama ya, nggak usah dideketin, ngapain gitu. Padahal Islam itu kan tugasnya merangkul gitu, merangkul sesama manusia, sesama umat, tidak saling membeda-bedakan. Ingat ya, berbeda itu bukan musuh, tapi ladang pahala buat saling mengerti dan saling menghargai dengan sesama. Baik, itu saja saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.